Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasim Eskepnars MKes. Saya dosen dari Pendidikan Profesional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Amanah Makassar. Bidang usaha saya mengajar pada keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 4 SKS, yaitu mata kuliah keperawatan keluarga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan keperawatan dan konsep terkait penerapannya pada asuhan keperawatan keluarga. Kedua, apabila mahasiswa diberikan data atau kasus, mahasiswa mampu melakukan pengkajian dengan menggunakan format pengkajian keluarga yang sesuai. Ketiga, mahasiswa mampu mengelompokkan data adaptif dan maladaptif yang mendukung untuk merumuskan masalah keperawatan menggunakan format analisa data. Yang keempat, mahasiswa mampu menegakkan diagnosis keperawatan sesuai data tersebut. Yang kelima, mampu merumuskan dan menentukan prioritas diagnosis keperawatan keluarga menggunakan format prioritas masalah yang sesuai. Capaian selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun tujuan tindakan keperawatan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan diagnosis keperawatan keluarga tersebut. Capaian yang ketujuh, mahasiswa menyusun rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan tujuan tersebut menggunakan format yang sesuai. Kedelapan, mahasiswa mampu memodifikasi rencana tindakan keperawatan keluarga. Yang kesembilan, menghubungkan dampak isu terkini pada perkembangan keperawatan keluarga. Baik, adapun deskripsi mata kuliah ini, di mana keperawatan keluarga adalah merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga pada tahapan perkembangan keluarga yang meliputi: pertama, pasangan keluarga yang baru menikah. Selanjutnya, keluarga dengan menanti kelahiran, keluarga dengan balita, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dewasa, dan masalah-masalah keluarga yang lazim di Indonesia. Adapun kegiatan belajar yang saya terapkan meliputi ceramah diskusi dan pembahasan kasus. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah keperawatan keluarga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep tersebut dan penerapannya pada asuhan keperawatan keluarga. Apabila diberikan data kasus, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan keluarga. Berikut ini adalah materi pembelajaran keperawatan keluarga sebagai berikut. Pertama, konsep keluarga. Yang kedua, konsep keluarga sejahtera. Yang ketiga, konsep keperawatan keluarga. Yang keempat, ruang lingkup keperawatan keluarga. Yang kelima, tren dan isu keperawatan keluarga. Yang keenam, proses keperawatan keluarga. Yang ketujuh, asuhan keperawatan keluarga sesuai tumbuh kembang. Kedelapan, asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Kesembilan, konsep asuhan keperawatan keluarga. Yang ke-10, pengkajian keluarga. 11, perumusan masalah keperawatan keluarga. 12, diagnosis keperawatan keluarga. 13, prioritas diagnosis keperawatan keluarga. 14, perencanaan keperawatan keluarga. Dan ke-15, implementasi dan evaluasi keperawatan keluarga.
Adapun sistem pembelajaran materi yang saya lakukan dalam satu semester, yang pertama, di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya membuka diri berdiskusi apapun bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Nah, dalam diskusi, saya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk membahas modul perkuliahan agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan pemahaman mahasiswa terkait konsep keluarga di pertemuan pertama dan di pertemuan kedua, yang mana akan membahas terkait pengertian keluarga dan konsep keluarga sejahtera. Adapun di pertemuan ketiga membahas tentang konsep keperawatan keluarga. Pertemuan keempat dan lima membahas tentang ruang lingkup keperawatan keluarga. Pertemuan ke-6 dan 7 membahas tentang tren dan isu keperawatan keluarga. Pertemuan ke-8 melakukan kegiatan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, 10, dan 11 pembahasan terkait asuhan keperawatan keluarga sesuai tumbuh kembang keluarga. Selanjutnya, pertemuan 12 dan 13 pembahasan terkait asuhan keperawatan keluarga, masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Pertemuan 14 dan 15 pembahasan terkait pembuatan asuhan keperawatan keluarga secara mandiri. Pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan keperawatan keluarga yang saya ampuh selama satu semester perkuliahan. Adapun referensi yang saya gunakan adalah yang pertama, buku Community Health Nursing pengarang Alexander. Yang kedua, buku Keperawatan Keluarga pengarang Marling M. Friedman. Yang ketiga, buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang diterbitkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Selanjutnya, saya menggunakan atau selain menggunakan buku referensi, saya juga menggunakan atau memasukkan jurnal penelitian saya dan pengabdian masyarakat saya sebagai referensi untuk mengajar di keperawatan keluarga sehingga penelitian, pengajaran, dan pendidikan terintegrasi. Selanjutnya, dalam perkuliahan, saya juga menjalankan beberapa media komunikasi. Yang pertama, Zoom meeting. Media ini saya gunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Selanjutnya, saya juga menggunakan case method atau collaborative learning. Di sini saya memberikan contoh kasus secara berkelompok terkait keperawatan keluarga serta pemberian kuis yang didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Yang ketiga, saya juga menggunakan WhatsApp group untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala dalam proses perkuliahan. Untuk pelaksanaan asesmen atau evaluasi penilaian dalam pembelajaran, dalam proses ini saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa di mana di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah keperawatan keluarga ini, yaitu ujian akhir semester sebesar 35%, ujian tengah semester sebesar 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa sebesar 10%. Selanjutnya, saya tampilkan pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan keluarga
Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya memulai, saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait konsep keperawatan keluarga. Nah, jadi seperti pertemuan minggu lalu, saya sudah bahas tentang konsep keluarga dan konsep keluarga sejahtera. Nah, jadi saya mau minta dulu, mungkin ada beberapa orang, satu atau dua orang yang ingin mereview kembali materi yang didapatkan minggu lalu. Ya, silakan kalau ada. Oke, ini yang pertama, Sarah. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan mereview kembali Ya. dari sebelumnya yang dimana kita mempelajari tentang keluarga sejahtera. Di dalam keluarga sejahtera terdapat 5 komponen. Yang pertama itu ada keluarga prasejahtera, yang kedua ada keluarga sejahtera 1, Ya. yang ketiga ada keluarga sejahtera 2, dan yang keempat ada keluarga sejahtera 3, dan yang kelima ada keluarga sejahtera 3+. Oke, ya, saya kira jawab bagus ya, kita beri dulu tepuk tangan. Oke, tadi ada dari Sarah menyampaikan bahwa ada konsep keluarga sejahtera tadi sudah disampaikan. Ya, mungkin ada lagi tanggapan lain tentang konsep keluarga yang bisa mereview minggu lalu? Ada? Oh ya, silakan. Ya. Fungsi keluarga itu memiliki salah satu fungsi lain, yaitu fungsi dari kasih sayang. Nah, fungsi ini sangatlah penting kita terapkan di antara anggota keluarga untuk menciptakan rasa kasih sayang dan peduli di lingkungan keluarga, baik di lingkungan sekitar. Oke, ya kita beri juga tepuk tangan untuk Sartika Basir. Jadi minggu lalu juga kita bahas tentang konsep keluarga. Ada salah satu fungsi daripada keluarga itu. Yang tadi dijelaskan adalah salah satunya fungsi kasih sayang. Ya, di mana dalam keluarga itu harus kita ciptakan rasa kasih sayang ya, yang sampai cuma pertengkaran di dalam keluarga. Ya, banyak fungsi kemarin kita sudah pelajari, salah satunya fungsi kasih sayang, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, ya, fungsi pendidikan dan fungsi biologis. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk materi ya. Hari ini kita masuk di konsep keperawatan keluarga. Adapun sasaran belajar hari ini ya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian konsep keperawatan keluarga dan tujuan keperawatan keluarga, sasaran keperawatan keluarga, dan peran fungsi perawat keperawatan keluarga. Oke, kita masuk di definisi. Ya, definisi keperawatan keluarga disampaikan oleh Depkes, menyatakan bahwa keperawatan keluarga merupakan pelayanan yang holistik, menempatkan keluarga sebagai komponen ya, sebagai fokus pelayanan. Jadi kita di sini intinya kalau kita belajar keperawatan keluarga, apa-apa kita selalu libatkan keluarga di dalam pelayanan asuhan keperawatan. Contoh misalnya kita melakukan pengkajian, tidak boleh kita kaji pasien tok saja. Ya, selalu kita libatkan keluarga. Ya, sampai penegakan diagnosis, penentuan rencana, implementasi dan evaluasi, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keperawatan keluarga, itu kita libatkan keluarga sebagai objek yang kita lakukan pelayanan kesehatan. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk di tujuan. Ya. Nah, pada intinya di sini ada dua tujuan, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus keperawatan keluarga. Kita bahas dulu tujuan umum. Nah, apa inti daripada keperawatan keluarga? Kita harapkan kemandirian keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan keluarga. Kenapa kita harus melakukan pelayanan di keluarga, melibatkan keluarga? Nah, kita harapkan setelah pelayanan keluarga mandiri, dia tidak lagi terbantu orang lain, ya, keluarga mampu mandiri dalam hal meningkatkan derajat kesehatan di dalam lingkungan keluarganya. Ya. Nah, selanjutnya secara khusus ya, ada 5 tujuan daripada keperawatan keluarga ini. Yang pertama, kita bisa lihat keluarga mampu mengenal masalah kesehatan. Jangan sampai
di dalam lingkup keluarga itu ada penyakit, ada masalah kesehatan, keluarga tidak mampu mengenal, yang sampai kepalanya selalu pusing, dianggap biasa-biasa saja. Atau misalnya ada yang sakit kepala atau yang merasa demam, kayaknya ini cuma butuh coto, satu mangkok. Ya, kalau sudah makan coto, langsung sembuh. Padahal tidak dipungkiri bahwa ternyata penyakit besar yang menimpa dirinya. Dianggap itu biasa-biasa saja, nanti sembuh sendirinya. Makanya sangat perlu untuk mengenal masalah kesehatan di dalam keluarga. Ya. Tujuan yang kedua dalam keperawatan keluarga, setelah mengenal, keluarga mampu mengambil keputusan. Maksudnya di sini mengambil keputusan. Nah, contoh misalnya keluarganya sudah menderita diare, sudah bahkan pucat, sudah mengarah ke kekurangan cairan, tapi tidak mengambil keputusan apakah dia membawa ke pelayanan kesehatan ataukah dia berinisiatif untuk membelikan obat, ya, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya tujuan ketiga, setelah tadi mengenal, mengambil keputusan, nah kita harapkan keluarga mampu merawat. Ya, jangan sampai tidak mampu merawat juga. Ya, nanti kita berikan contohnya seperti apa. Nah, tujuan keempat, mampu memodifikasi lingkungan. Dan yang kelima, setelah memodifikasi lingkungan, kita harapkan keluarga mampu memanfaatkan layanan kesehatan. Ya, ini 5 tujuan daripada keperawatan keluarga. Nah, sebenarnya ini juga salah satu tugas keluarga dalam bidang kesehatan. Ya, seperti itu. Nah, kita bahas contohnya, mengenal masalah. Ya, seperti apa? Ya, itu tadi menganggap hal ini biasa-biasa saja. Apalagi menganggap hal ini karena dukun, guna-guna, santet. Itu contoh daripada mengenal masalah kesehatan. Nah, membuat keputusan. Contohnya, yang tadi saya sampaikan, anaknya mungkin harus mendapatkan perawatan, tapi tidak mampu mengambil keputusan. Ya, mungkin dia tunggu telepon neneknya, dia tunggu telepon dari suaminya. Nah, padahal kita ketahui bahwa anak ini harus segera ditolong di dalam lingkup keluarga. Yang ketiga, keluarga mampu memberi perawatan, ya, memberi perawatan kesehatan pada keluarga yang sakit. Contohnya, ini, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit hipertensi, yaitu memberikan diet, minum obat, kontrol, melakukan senam. Nah, jadi misalnya, kalau di dalam keluarga ada yang misalnya menderita hipertensi, menderita diabetes, nah tentu di sini keluarga diharapkan mampu merawat dalam bentuk apa? Mengatur pola makan. Itu salah satu bentuk upaya keluarga dalam merawat, mengatur jadwal obat, mengingatkan dia untuk selalu rutin senam, mengingatkan keluarga untuk selalu mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah di pelayanan kesehatan. Ya, ini tujuan ketiga dalam keperawatan keluarga. Nah, selanjutnya, tujuan keempat, bagaimana memodifikasi lingkungan yang sehat. Kenapa penting lingkungan? Karena ada beberapa penyakit, kalau lingkungan kita kurang bersih atau kurang mendukung, maka penyakit ini menjadi-jadi. Salah satu misalnya TB, disebabkan karena Mycobacterium tuberculosis. Ya, kalau lingkungan rumah kita kayak lembab, tidak ada pencahayaan, kurang bersih, maka Mycobacterium tuberculosis tadi ini itu semakin kebal, semakin kuat. Makanya tugas keperawatan keluarga, tentu kita harapkan keluarga mampu memodifikasi lingkungan yang sehat. Nah, selanjutnya, tujuan terakhir, di mana kita harapkan keluarga mampu memanfaatkan layanan kesehatan. Ya, jangan sampai tadi dia kenal, dia tahu, oh anak saya ini menderita diare, ya, oh keluarga saya ini menderita hipertensi. Nah, dia juga mengambil keputusan. Ya, dia mungkin membawa ke dukun, dia membelikan obat. Nah, tapi sudah parah, dia tinggal di rumah saja, tidak membawa keluarganya ke pelayanan kesehatan. Kan sama saja. Makanya 5 tugas tadi itu sangat perlu untuk diperhatikan di lingkup keperawatan keluarga. Ya, sekira untuk saat ini kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di contoh kasus. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah. Saat dikaji, keluarga mengalami sakit gigi.
Jadi di sini kita melakukan kunjungan. Ditemukan ada anggota keluarga yang sakit gigi. Giginya sudah parah. Nah, tapi setelah dikaji keluarganya, kenapa Bu ini bisa terjadi? Ya, keluarganya menjawab, hal ini, oh ini sakit gigi karena biasa-biasa saja. Oh karena ini ada guna-guna. Karena kemarin itu kami jalan-jalan ke tempat angker, ya mungkin dari situ kena guna-guna. Akhirnya giginya sakit, bengkak. Nah, kita lebih lanjut, sehingga tidak perlu dibawa ke pelayanan kesehatan, nanti akan sembuh dengan sendirinya. Ya, dia bilang, oh kalau ini sakit giginya guna-guna, sembuh sendiri gitu, tak perlu dibawa ke pelayanan kesehatan. Padahal kondisinya pasien atau keluarganya meringis, kesakitan, membengkak, sudah berbahaya. Nah, di sini sebenarnya di tahap apa yang bermasalah, yang 5 tugas kesehatan keluarga ini. Mungkin ada 1 orang atau 2 orang yang ingin memberikan alasannya apa yang tepat di kasus ini. Ya, silakan. Oh nih, siapa namanya? Iya, silakan. Saya memilih itu opsi A, yaitu mengenal masalah kesehatan. Kenapa? Karena dari beberapa kasus keluarga mengatakan penyakit yang dideritanya karena guna-guna. Keluarga juga mengatakan tidak perlu dibawa ke pelayanan kesehatan. Ya. Dari itu kita perlu mengenalkan kembali masalah kesehatan kepada keluarga. Ya, beri tepuk tangan dulu. Saya kira ya jawaban yang dijawabkan tadi ya Fatimah sangat bagus ya. Jawabannya tepat adalah keluarga ini dia belum mampu mengenal masalah kesehatan. Ya, apa tadi dijelaskan bahwa karena ada data menganggap hal ini guna-guna. Ya, padahal jelas-jelas sakit gigi, sudah ada penyakit infeksi di dalamnya. Masih menganggap guna-guna dan menganggap biasa-biasa saja, nanti sembuh dengan sendirinya. Ya. Selanjutnya kita masuk di peran dan fungsi keperawatan keluarga. Beberapa fungsi yang saya tampilkan, yang pertama ada sebagai pelaksana atau pemberi layanan. Sebagai perawat keluarga, yang dimaksud di sini pemberi layanan atau pelaksana, ya kita menerapkan proses asuhan keperawatan di dalam keluarga. Yang pertama melakukan pengkajian, menentukan diagnosis, menentukan rencana, implementasi, dan evaluasi. Yaitu yang dimaksud dengan sebagai pelaksana memberikan layanan asuhan keperawatan. Peran yang kedua sebagai pendidik. Kita juga keluarga atau perawat keluarga itu mempunyai peran sebagai pendidik. Dalam hal apa? Ya, tentu nanti kita akan sering memberikan edukasi-edukasi kesehatan, pendidikan kesehatan kepada keluarga yang membutuhkan informasi-informasi kesehatan. Selanjutnya adalah sebagai kolaborator. Di sini selain kita pelaksana, pendidik, konseling, kita juga perlu kolaborasi. Karena apa? Ya tentu kita tenaga kesehatan tidak bisa itu berdiri sendiri. Pasti kita juga punya kolaborasi atau perlu adanya mitra kerjasama. Contoh misalnya, kita dapatkan keluarga yang mengalami gizi buruk misalnya. Ya, tentu kita tidak semerta kita sendiri yang lakukan. Bagusnya kita melakukan fungsi peran kolaborasi. Kita kolaborasi dengan ahli gizi untuk menangani gizinya ini keluarga. Ya, sebelum saya mengakhiri, mungkin ada yang bisa mereview materi perkuliahan kita pada hari ini. Mungkin ada 1 orang yang bisa memberikan apa yang dia dapat selama perkuliahan kita hari ini. Ada? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan. Di sini saya akan merujuk kembali materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tujuan dari pembelajaran perawatan keluarga secara khusus yang diharapkan oleh keluarga. Yang pertama adalah mampu mengenal masalah kesehatan. Yang kedua, mampu mengambil keputusan. Yang ketiga, mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, mampu memproduksi lingkungan yang sehat. Dan yang paling terakhir adalah keluarga mampu memanfaatkan pelayanan
Oke, kita berikan dulu tepuk tangan lagi. Oke ya. Jadi tadi disampaikan bahwa hari ini kesimpulannya ada tujuan dari keperawatan keluarga. Yang pertama, bagaimana keluarga mampu mengenal, keluarga mampu mengambil keputusan, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, keluarga mampu memodifikasi lingkungan. Yang terakhir adalah keluarga mampu memanfaatkan layanan kesehatan. Sebelum saya mengakhiri pertemuan atau perkuliahan kita hari ini, mungkin dari adik-adik ada 1 atau 2 orang yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini. Ya, silakan. Ya. Tapi keluarga ini memberikan ramuan daun jambu biji untuk diminum dibanding memberikannya obat dari puskesmas. Bagaimana sikap terbaik kita sebagai perawat jika berada di kondisi seperti ini? Oke, bagus ya pertanyaannya. Ya, saya ulang kembali. Yang saya tangkap pertanyaannya, kita melakukan kunjungan rumah pada anggota keluarga. Nah, ditemukan ada anggota keluarga yang menderita atau mengalami diare. Nah, dan dia memberikan ramuan daun jambu biji. Nah, di sini ditanyakan apakah sikap kita, ya? Karena tadi dia lebih memilih ramuan daripada obat, ya, obat dari puskesmas. Nah, yang pertama, kalau kita berada di posisi ini, tentu kita lihat kondisinya pasien dan kita hargai keputusan yang diambil oleh keluarga. Nah, kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa daun jambu biji ini masih memiliki zat-zat yang bisa menyembuhkan atau mengurangi gejala diare. Yang kedua, kenapa kita bisa menghargai atau berada di posisi ini, kita menghargai daripada sikap keluarga, kita juga perhatikan kondisi daripada anak yang mengalami diare. Kalau tidak mengalami kekurangan cairan, ya masih kita bisa toleransi. Namun, kemudian kalau anggota keluarganya yang mengalami diare ini itu sudah mengalami kondisi parah, ya bahkan shock, kekurangan cairan, ya tentu kita harus sampaikan dengan baik kepada keluarga bahwa ibu atau pak keluarga tak ini harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan, ya, karena kalau tidak keluarga ini yang mengalami risiko shock, ya, kekurangan cairan, bahkan bisa berbahaya kepada si pasien. Ya, saya kira cukup ya. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya saya kira hari ini cukup ya materi perkuliahan kita hari ini. Semoga kalau pulang ke rumah tetap rajin lagi belajar, baca-baca materi. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang ruang lingkup keperawatan keluarga. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.